Makanya anak-anak milenial ini harus dibikinkan jalan menuju ke titik paling awal, dan Islam mengajarkan itu agar kamu tidak lupa bahwa dulu kalian adalah satu, dan jangan sampai kaget melihat bangsa berbeda. Kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip dasar santri punya sistem ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Orang Eropa nggak diajari itu. Makanya orang Eropa ketika Christopher Columbus terdampar di Afrika, di Tanjung Harapan, kaget melihat orang Afrika hitam gosong. Karena mereka taunya manusia itu ras Arya yang putih. Begitu lihat orang hitam, neraka ini. Karena kitab mereka mengajarkan bahwa orang jahat masuk neraka, dibakar sama Tuhan, tapi nggak boleh mati biar bisa disiksa terus. Makanya begitu lihat orang hitam gosong, oh ini neraka ini. Maka ditembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Ditembaki untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka akhirnya seluruh sistem perbudakan itu dari Afrika, diperbudak semua orang Afrika. Manusia dikapalkan untuk menjadi budak ke Eropa. Makanya orang Afrika ada yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya untuk menghindari perbudakan. Maka lahirlah sebuah kisah yang sangat mengerikan, namanya Amistad, manusia lambung kapal. Tapi dari kisah yang mengerikan itu lahir keindahan musik, namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz menjadi kelangenan orang Eropa menjadi blues. Dan ketika musik blues dipakai untuk pemberontakan kepada sistem di Eropa, lahirlah musik rock, yang akhirnya musik rock masuk ke Bondowoso menjadi rock dut. Nah ini punya bangsa. Orang Belanda datang ke Indonesia, lihat orang kecil-kecil, oh ini bukan manusia, inilah yang asli dari turunan monyet. Maka mereka menceritakan manusia selain ras Arya adalah turunan monyet, namanya Pithecanthropus. Dan Pithecanthropus tertua ada di tanah Jawa menurut Belanda, yaitu Wajakensis dan Soloensis, untuk membenarkan bahwa kalian turunan monyet. Padahal itu tengkorak monyet, bukan tengkorak nenek moyang manusia. Nenek moyang kita ya tetap Nabi Adam. Makanya di Jawa ada panggilan kowe itu anak monyet soalnya. Cari aja di terjemahan bahasa Jawa. Nah, orang Madura ada makanya saya kadang kalau dengar bahasa Madura bede. Nah, bede. Tadi saya cerita sama Pak Bupati. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Nah, satu ketika Bupati Bangkalan itu zaman Syekhona Khalil pengen mantu. Nah, nguji kewalian Syekhona Khalil, saya mau mantu. Ini musim hujan, mohon 7 hari 7 malam jangan hujan. Baik, kalau engkau wali pasti bisa lah Syekh. Ya, aku memang wali kata Syekh. Nulis di atas kertas itu, udah ini nanti dilipat terus dipaku di atas pintu. Kertas itu dipaku di atas pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya setelah selesai pesta, bupatinya pengen ngerti ini tulisannya apa kok hebat. Ternyata tulisannya nggak panjang, cuman Bupati Balak Raja. Nah itu yang cerita, itu ceritanya Gus Dur. Kata Gus Dur cerita itu dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya dapatnya dari Pak Dur. udah ya daripada palaknya tak odi. Loh lah ini kan ini bahasa, jadi bahasa itu macam-macam. Islam itu begitu, dihantarkan kepada titik di mana manusia agar mengerti, karena Islam ini agama masa depan, punya bangsa. Itu loh. Dan yang hebat lagi bahwa nenek moyang manusia itu pernah kehilangan jejaknya. Siapa yang menghilangkan jejaknya itu? Yang alam. Runtuh Ka'bah itu pernah runtuh. Dicari sama Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya.
Nabi Ibrahim menemukan jejak itu, terus berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berdoa, maka jejak Nabi Ibrahim enggak dihilangkan, namanya maqam Ibrahim. Jejak Nabi Ismail tidak dihilangkan, namanya Khidr Ismail. Jejaknya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa Marwah. Jejaknya Nabi Ibrahim lempar setan, Jamarat Ula Wusta Aqabah. Jadi Islam sangat menghargai jejak masa lalu dan peninggalan orang-orang dahulu. Maka Nahdlatul Ulama menjaga itu dengan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sing bener sopo kalau udah kayak begini? Ya tetap santri. Ya tetap santri yang banyak. Nah udah kayak kita di sini sudah kelihatan, yang lain nggak ada itu jejak itu, makam wali musyrik. Itu benernya sesungguhnya mereka ini nggak ngerti dengan jejak masa lalu Islam. Kenapa? Mereka ini kadang lupa diri. Nanti tak jelaskan ekor terakhir kali. Nanti paling jam 1. Ya apa-apa, udah tenang duduk ya, yang tenang. Sekali-sekali ketemu sama saya. Nah, Nabi Ibrahim ini tidak boleh dilupakan. Dan Nabi Ibrahim ini punya jejak besar karena meninggalkan anak cucu yang membangun peradaban. Ada anak cucu Nabi Ibrahim namanya Ishak, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan agama besar Yahudi. Sekarang pusatnya masih ada di Israel, didirikan oleh orang-orang besarnya Yahudi. Kenapa? Karena Taurat menghasilkan orang-orang besar. Nabi Musa menjadi hebat setelah pegang Taurat. Manusia tempiling mati, tangan masuk saku keluar listrik, tongkat dilempar jadi naga, jadi barongsai, tongkat dipukul jadi jalan tol. Akhirnya Nabi Musa sangat terkenal punya Taurat. Teman-teman Nabi Musa hebat. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, punya ilmu mindah sesuatu tanpa menyentuh. Makanya kalau si Bal'am itu lewat dan kita membuat macet jalan, dia bisa celing sampean sak kampung pindah Surabaya. Makanya perempuan cantik nggak ada yang berani menghina Bal'am. Celing pindah kamarnya Bal'am. Itu orang benda bahasa cari ilmu itu. Nggak ada, itu celing pindah. Orang sini ngertinya cuma songel aja. Nah, dari itu orang hebat ada namanya Samson yang mampu mengambil sesuatu, mengambil kelapa durok itu rontok, kuat itu Samson. Ada namanya Musa Samiri, mampu mengambil jejak malaikat, tapaknya diambil. Maka kemudian Yahudi punya tarekat-tarekat besar, sampai akhirnya punya tarekat besar namanya tarekat Kabbalah. Kitab Taurat diringkas menjadi kitab Talmud. Kalau kita menjadi Majmu' Syarif, Majmu' Latif, sana menjadi Talmud. Dari kitab Talmud lahir tarekat besar namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid besarnya di seluruh dunia hadir, hari ini masih hidup. Ada Ben Gurion, Isser Bir dan Isser Harel mampu bangun Israel. Ada William Donovan bikin CIA. Ada namanya Inguswan menjadi kepala divisi perdukunan di Amerika namanya Star Wars. Dibuka tahun 75, ditutup tahun 95. Sekarang dia pensiun, membuat sekolahan sihir di Amerika namanya Brotherhood of Snake. Itulah yang menginspirasi J.K. Rowling menulis sebuah cerita tentang sihir namanya Harry Potter. Murid-muridnya tersebar di seluruh dunia hari ini. Bahkan salah satu muridnya menjadi orang yang paling kita cintai. Siapa? Lionel Messi, pemain sepak bola. Karena kamu nggak ngerti. Ini kan kamu juga nggak tahu, ini anak milenial yang gagah, tapi nggak ngerti yang begini-begini. Dari tradisi Bani Israel lahir Nabi Isa, punya kitab Injil. Begitu punya Injil, Nabi Musa hebat, mukanya orang buta dipegang melek, orang mati, itu bangun. Makanya orang-orang Nasrani pinter bikin rumah sakit karena Nabi Isa dulu tabib. Setelah itu melahirkan ajaran-ajaran besar belakangan. Ada tarekat-tarekat, ada namanya Iluminasi, macam. Ada kekuatan besar sekarang di Vatikan. Pemimpinnya namanya Paus. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpinnya namanya Romo. Tempat ibadahnya namanya
gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail, melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak. Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau waktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Tapi pipinya kan nggak apa-apa. Bokongnya kan masih bisa. Ya Allah. Dan itu nggak boleh terjadi dengan santri. Lah itu makanya kalau ketemu bagaimana? Sudah diselesaikan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau kemudian berhubungan tidak bisa dipisahkan, saling berbagi, saling apa, ya sudah. Ketika naik ke langit, Allah cuma mengajarkan apa? Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Saling mendoakan antara Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Lu gitu aja kok susah. Itulah maka Gus Dur tidak pernah ragu ketika berkunjung ke Israel untuk membicarakan bagaimana nasib Indonesia dalam kancah pertarungan internasional. Gitu aja kok susah kamu. Masuk gereja kafir, lihat film Korea kafir,
Kamu kalaupun kalah cantik dengan artis Korea, kalah ganteng, jangan mengkafirkan nonton film Korea. Kamu kafirkan film Korea, kamu pakai Samsung. Juga produk Korea. Pak Bupati, Kiai kalau mau bangun jalan pakai teknologi pembangunan jalan Korea. Bisa betul ya. Nah itulah makanya kiai ulama tidak mudah mengeluarkan hukum kafir musyrik. Enggak, biasa aja, mikirnya jernih. Karena apa? Ulama punya tanggung jawab ke keumatan. Yang suka kufar kafir biasanya umatnya itu subscribe. Umatnya itu subscribe dan like gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab keumatannya, suka-suka dia aja. Ya. Fahim tum? Ya, syukran. Lah itu makanya ada jalur memahami agama yang luar biasa. Jalurnya siapa? Jalur Nahdlatul Ulama. Maka beruntung sampean mendapatkan pembelajaran Islam ala Nahdlatul Ulama. Kenapa beruntung? Karena hanya NU yang mengajarkan Islam sesuai dengan pangkat Islam rahmatan lil alamin. NU betul. NU kenapa mengajarkan cara yang rahmatan lil alamin? Ya NU sadar betul bahwa yang menerima estafeta kenabian terakhir itu Nabi Muhammad. Dan tidak semua orang bisa ketemu Nabi Muhammad. Yang bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad inilah orang yang paling beruntung. Orang mana? Orang Arab. Tahun 600. Makanya orang-orang yang pertama ketemu Rasul namanya sahabat. Dan sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha. Nggak ada sahabat kok namanya Joni, nggak ada. Lah ya. Jadi estafeta agama ini terakhir kali oleh Rasulullah. Dan yang ketemu Rasulullah untuk mendapatkan pembelajaran keimanan ini orang Arab. Ya cuman orang Arab itu jumlahnya yang nggak sampai ratusan ribu, ya paling ribuan itu aja. Jadi ini harus dipahami. Jadi kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim kita Indonesia. Tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Lah kita ini untuk mendapatkan iman jalurnya luar biasa rumit. Karena kita orang Bondowoso. Kalau orang Arab mendapatkan iman mudah karena dekat dengan Rasulullah. Lah kita ini jauh untuk mendapatkan iman itu caranya mulek kok menggok. Ya kita tidak ketemu Rasulullah, kita ketemu para ulama. Kita ini santri-santri Bondowoso, ini santri-santrinya Kiai As'ad di Positu Bonto, ada Kiai di sini, Kiai Asyari, macam-macam ini. Lah kalau diurut misalnya kalau yang nyantri dari sana, dari Kiai As'ad. Kiai As'ad ini juga murid Kiai Khalil, juga murid Kiai Hashim. Misalnya santri Genggong ini juga dari Kiai Khalil semuanya. Karena dulu imamnya para ulama itu Syekhona Khalil, tapi Syekhona Khalil punya murid terbaik yang apal kutubus sittah, makanya bergelar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka jangan khawatir kalau kita pengikut NU dengan orang-orang yang punya hafal hadis 3, nggak usah khawatir. Apalagi cuma diolok-olok dengan satu hadis kulu bid'atin dolalah. Itu kan hadis yang bersifat umum kayak kunci Inggris. Membuka apapun kuncinya itu, nggak usah khawatir. Kita ini muridnya Kiai Hashim. Untuk mendapatkan iman kita sulitnya luar biasa. Kita butuh para ulama. Tanpa para ulama kita nggak bisa mengenal Allah. Kalau sahabat ketemu Rasulullah kita nggak ketemu. Bahkan murid sahabat yang namanya tabi'in kita nggak ketemu. Murid tabi'in yang namanya tabi'ut tabi'in kita juga nggak ketemu. Muridnya tabi'ut tabi'in yang namanya tabi'ut tabi'in kita juga nggak ketemu. Kita ketemunya para ulama. Yang ulama-ulama ketemu Kiai Khalil, punya murid Kiai Hashim, yang akhirnya Kiai Hashim bikin Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita ini hanya pangkat muridnya ulama. Agar tidak lupa kita muridnya ulama, maka dibikinkan wadah Nahdlatul
ulama. Kalau muridnya Nabi, Nahdlatul Sahabah. Kalau muridnya sahabat, Nahdlatul Tabi'in. Nah, kita ini muridnya ulama. Kiai Hasyim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, terus Kiai Asy'ari dari Kiai Khalil, dari Kiai Khairon. Mbah Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali, muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ahmad Jalaluddin, muridnya Said Abdul Malik, muridnya Said Alawi Amil Faqih, muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Khalid Qasam, murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi, murid Said Ubaidillah, murid Said Ahmad Al-Muhajir, murid Said Isa, murid Said Muhammad, murid Said Ali Uraidi, murid Said Ja'far Shadiq, murid Said Bakir, murid Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaahnya Nabi, sahabat, wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama yang bertempat di pondok yang bentuknya pesek-pesek, rembes. Maka cara mengajar ahli sunnah wal jamaahnya pun tetap sama, rukun iman rukun Islam, tapi cara ngajarnya beda. Lah ini yang harus dipahami. Jadi ahli sunnah itu tidak berhenti wal jamaah itu sampai di sahabat, sampai kita ini wal jamaahnya ulama, betul. Jangan terus begitu. Sahabat ya di sana itu nggak dituliskan Quran. Kenapa sahabat apal Quran? Karena Quran berangsur-angsur, makanya tidak ditulis. Karena apal tidak perlu membaca. Saya hafal wajahnya istri saya, maka kemana-mana nggak pernah bawa fotonya. Bagi yang fotonya dibawa kemana-mana, waspada, itu berarti suamimu belum hafal. Nah, hafal. Tapi begitu sahabat itu meninggal, ya begitu sahabat itu Rasulullah meninggal, sahabat harus nuliskan Quran kepada tabi'in. Itu pun sudah ribut masalah bid'ah antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah itu ribut. Tapi sahabat Umar tetap nulis. Akhirnya tulisannya sahabat Umar atas manuskrip yang diberikan oleh Zaid bin Sabit, nggak ada masalah, ketemu. Tapi begitu sahabat meninggal, tabi'in harus ngomong tabi'ut tabi'in. Dikasih Qurannya sahabat nggak bisa baca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi titik-titik, nggak cukup, dikharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150. Disebar lagi, zamannya berubah, titik-titik harokat nggak cukup. Akhirnya lidah yang baca beda orang Arab nggak ada masalah, tapi orang Turki wadduha mustaqim, orang Spanyol wadduha, orang Padang lekenui, orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, yo kayuku yuka yumu, robbil alamin, robbil ngalamin. Orang Bali siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bali. Orang Bugis alaihim. Seluruh dunia berubah. Orang Madura saya nggak tahu cara bacanya awal. Maka dibikinkanlah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Jadi nggak usah heran, ilmu itu bergerak, berubah tiap generasi berubah. Sahabat itu waktu pindah dari Makkah ketemu orang Madinah kaget, karena sebelumnya nggak pernah ketemu manusia yang berbeda. Sampai di Madinah ketemu sama orang Cina yang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Sahabat nanya, ya Rasul, ada orang kumisnya 12 kiri kanan terus jenggotnya 11, itu orang mana? Oh itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina untuk apa? Mencari tanah Tiongkok.
Begitu setelah itu di Madinah, sahabat ketemu orang aneh. Kalau dagang nipu, belum dibeli sudah ada yang nawar katanya. Curhat ke Rasulullah, ada orang jahat di pasar ya Rasul. Oh biasanya Yahudi. Kalau kamu pengen lihat Yahudi cirinya 3. Sudah tua tapi rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya nggak ada. Kok bisa ya Rasul? Iya itu umatnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempiling. Poak itu kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh jangan macam-macam, itu Musa, jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu muda habis apa ya Allah? Oh enggak, tak ada ilmu yang tak kasihkan Khidir, kamu carilah, dan dia gagal. Itu. Maka malaikat datang lagi, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Jangan tempat cabut, ngomong dong. Temenku ngomong katanya rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh kalau gitu cabutlah, cabut. Lah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya dia nyemir rambut, menyukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka semenjak itu sampai di zaman Rasulullah urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet, kalau mau jenggotan ya syukur, enggak ya apa-apa. Tapi masalah jenggot menjadi ribut karena Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang goblok, itu aja yang jadi ribut. Dan memang saya setuju dengan kalimat itu. Loh ada sebabnya. Kenapa sampai Kiai Said orang alim bisa bikin statement begitu? Karena ada orang yang tiba-tiba mengatakan Wali Songo itu gak ada. Wali Songo tidak ada, itu fiktif lah. Orangnya namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Ya itu yang olok-olok Wali Songo gak ada yang berjenggot itu. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah itu aja sebenarnya asal muasalnya. Tapi goreng sana goreng sini karena ada yang bawa bimoli kemana-mana. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikanan, ada begitu itu. Lah ini loh, jadi anak kita, orang-orang kita mesti cerdas melihat ini. Nah itu makanya urusan lihyah Islam kemudian berubah, geser lagi kemana? Geser ke Persia. Ketika di Persia ketemu budaya orang Majusi, rajanya namanya Rustum, orang Jawa menyebutnya Rustam. Itu raja Majusi yang diislamkan oleh Sayyidina Ali. Karena Raja Rustum ini masuk Islam, maka kemudian tidak lagi menjadi Majusi, tidak lagi menyembah api. Nah setelah tidak menyembah api Majusi itu biasanya ditaruh tinggi, namanya Manaro. Begitu ikut Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Nah seluruh kaum muslimin lihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai Bondowoso namanya menara atau menoro. Dan perkawinan antara Sayyidina Husain dan putra Raja Rustum melahirkan Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah peristiwa itu terjadi di sana. Tahu-tahu tiba-tiba ada perang politik merebutkan kekuasaan. Sayyidina Ali terbunuh, termasuk Sayyidina Husain terbunuh pada bulan Asyura. Maka bulan Asyura menjadi bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Orang Jawa biar tidak lupa dengan peristiwa Asyura, maka menyebut bulan Muharram dengan sebutan bulan Suro. Karena orang Jawa kalau suka ngambil bahasa kepanjangan, itu diambil ekornya aja. Asyura Suro, Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin. Itu orang sini. Makanya saya pernah ketemuan orang Bondowoso. Dari mana sampean? Dari Bondowoso, Kiai. Namamu siapa? Mat Ali, Kiai. Yang ini Mat Rohman, Kiai. Mat itu Muhammad, jangan Mat aja. Oh, jadi Mat itu dari Muhammad? Iya. Orang Jawa biar gak kepanjangan, maka Mat itu Muhammad disingkat jadi Mat. Oh, Kiai, terima kasih. Baru tahu saya kalau Mat itu Muhammad.
Kamu dari Bondowoso? Iya Kiai. Di mana? Di alun-alun situ Kiai. Di sebelah mana? Itu Kiai, di belakangnya Muhammad Drosa. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, jangan ditambah Muhammad Drosa. Ya jangan ditambah Muhammad Drosa. Allah Akbar. Itu makanya bulan Asyura di tingkat Suro. Jadi kalau ditanya bulan Suro itu, maka orang Indonesia di Jawa sini terutama kalau bulan Suro tidak mantu, tidak nikahkan anak karena itu bulan duka. Jangan bikin pesta ora, bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kalau pesantren bikin santunan anak yatim. Di Jogja muter beteng tidak ngomong bulan duka, jangan terlalu banyak mulut. Orang Solo mengeluarkan kebo, kemudian kalau kebonya diusap-usapkan seluruh tubuh. Ini bulan duka kan gitu, jangan terlalu banyak berdandan. Loh, ini caranya orang Indonesia mengingat masa lalu agar tidak lupa. Makanya ketika cucu-cucu Rasulullah di sana kehilangan tanah air, maka ketika cucu Rasulullah sampai sini nggak tabrakan dengan tanah air Nusantara, berkompromi secara bagus. Itu kain ini apa, baju ya, misalnya baju ini sebenarnya baju syar'i, jubah, tapi di sana bisa dipakai. Tapi orang Bondowoso nggak mungkin pakai jubah terus kalau ke sawah. Makanya potongan itu jubah itu dipotong. Potongannya baju syar'i disebut sar'un. Begitu orang Jawa gak punya huruf ain, punyanya ngo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Terus takbirnya Allahu Akbar nyantol karena ada belebetannya di sini. Karena aurat laki-laki baina surrah warukba. Makanya kiai kalau takbir Allahu Akbar nyantol. Nah yang nggak punya ini Allahu Akbar segini, takut melorotin gitu aja. Lah itu makanya kita ini ya Allah, begitu ketemu bangsa ini melihat rukun luar biasa. Saya yang di sana mungkin kiai-kiai ini sebutannya Asy-Syaikh Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Lama. Sampai sini cuma disebut kiai gitu aja. Dan kiai itu bineka tunggal ika karena bergabung dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat, Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Maka kiai bukan bahasa Arab, maka jangan dibikin jamak menjadi kuyaha, nggak bisa. yang mestinya tilmidun, muridun menjadi santri, putra-putra kiai jadi sholat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Jadi biasa aja bersatu, karena kita ini dari dulu memang biasa bersatu, termasuk sampai sekarang di sini bersatu. Semua roda dua bersatu dalam nama Honda. Mau Mio ya tetap Honda. Hondamu apa Mio?